Jajaran laptop budget sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Belakangan ini mulai bermunculan laptop seri budget dengan spek-spek yang cukup bisa diperhitungkan. Dan kali ini Pichel kedatangan lagi sebuah laptop budget tapi dengan spek yang mumpuni untuk kebutuhan harian dari brand Acer. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan membahas sebuah laptop kelas budget dari brand Acer, yaitu Acer Aspire 3 Slim A314. Spesifikasi laptop ini tuh sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 3 3250U, RAM 4GB DDR4 single channel, storage NVMe 256GB, integrated GPU AMD Radeon Vega 3 dengan 512MB shared memory, dan layar TN panel 14 inci 8 bit dengan resolusi Full HD dan refresh rate 60Hz. Model laptop ini terbilang cukup umum ya. Warna yang hadir nih juga bisa dibilang biasa aja dan cukup pasaran juga. Laptop ini hadir dengan balutan warna abu-abu gelap dengan matte finish yang dinamakan Acer dengan charcoal black. Tampilannya cukup oke, terlihat elegan dan tampak kokoh walaupun material bodi ini terbuat dari full plastik dengan motif brush atau guratan-guratan yang menyerupai akan motif logam. Dan tentu saja, flex sangat terasa sekali baik di bagian display cover maupun pada area palm rest-nya. Pada bagian display cover terdapat sebuah logo Acer berwarna silver dengan matte finish yang terletak tepat di tengah-tengah area display cover-nya. Dan pada sisi dalam, color separation-nya ini nggak terlalu kontras, hanya terdapat 3 perpaduan warna dasar, yaitu hitam pada bezel layar dan keyboard, putih pada font keyboard, dan juga abu-abu gelap pada bagian palm rest-nya. Aksen warna lain bisa kita temukan dari logo Acer yang berwarna silver dengan glossy finish yang terdapat pada bezel layar bagian bawah dan juga ditemani dengan stiker bertulisan Full HD 1080 yang berwarna kuning. Dimensi laptop ini adalah 32,8 x 23,6 cm dengan ketebalan sekitar 1,9 cm dan berat 1,9 kg. Jadi laptop ini masih tergolong ringkas karena masih cukup tipis buat dimasukkan ke dalam tas dan masih nggak berat-berat amat sehingga masih nyaman untuk ditenteng dengan satu tangan. Dan untuk urusan port, laptop ini memiliki port yang terbilang lengkap. Pada sisi kiri kita bisa temukan satu charging port, satu port Ethernet LAN, satu port Full HDMI, dan 2 buah port USB Type-A 3.0. Pada sisi kanan terdapat Kensington Lock, 2 LED indikator untuk baterai dan juga power, satu port USB Type-A 2.0, dan sebuah combo audio jack 3,5 mm. Tidak terdapat port USB Type-C pada laptop ini, jadi tampaknya port-portnya ini tuh disematkan untuk keperluan computing standar aja. Sepertinya dilakukan Acer untuk menekan budget supaya harganya nggak makin naik, dan kan sayang juga ya cuma gara-gara upgrade port doang, harganya jadi malahan mahal, jadi nggak kebeli juga pada akhirnya. Beralih ke bagian layar, Acer Aspire 3 Slim A314 menggunakan panel layar TN dengan matte finish dan berukuran 14 inci. Resolusinya sendiri adalah Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate 60Hz. Layar laptop ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Comfy View yang tidak hanya membuat layar jadi anti silau, tapi juga mengurangi cedera atau kelelahan pada mata kita akibat paparan cahaya biru yang biasanya ada di layar-layar laptop. Jenis panel sendiri yang digunakan pada laptop ini adalah BOE07F6 yang memiliki tingkat kecerahan sebesar 200 nits. Ini memiliki juga kontras rasio sebesar 500:1. Sedangkan untuk akurasi layarnya sendiri ini memiliki NTSC rasio sebesar 45% dengan color gamut sebesar 64% untuk sRGB dan 48% untuk Adobe RGB. Jadi dengan angka-angka segini kayaknya laptop ini belum cocok ya buat dijadiin tool design untuk profesional. Apalagi buat teman-teman yang concern banget sama perpaduan warna yang akurat pada layar laptopnya. Layar ini juga memiliki bezel yang tipis sehingga menghasilkan layar laptop yang lebih lega dan bodi laptop menjadi lebih ramping. Bezel layar Acer Aspire 3 Slim A314 ini tuh berukuran 0,9 cm pada sisi kiri dan kanan, 1,3 cm pada sisi atas, dan 4 cm pada sisi bawah. Layar laptop ini juga ditopang oleh 2 buah engsel yang bergabung menjadi satu kesatuan di bagian tengah, sehingga tampak seperti satu buah engsel. Engselnya ini juga cukup kokoh dan smooth waktu dibuka dan tutup, serta mendukung bukaan layar hingga 180 derajat. Di bagian input device, Acer Aspire 3 Slim A314 mempergunakan keyboard membran bertipe chiclet yang cukup empuk jika digunakan. Pichel menguji sendiri keyboard laptop ini dengan mengetik skrip video ini sekitar 10 halaman pada Microsoft Word,
Dan feel yang Pichel dapatkan dari keyboard ini adalah cukup tactile, walaupun travel distance-nya nih agak sedikit pendek lah gitu. Dan ukuran keycap disk-nya ini walaupun tidak besar, tapi masih dalam kategori acceptable lah, nggak kekecilan ataupun nggak kebesaran. Palingan cuma posisi tombol page up dan page down aja nih, yang lumayan kecil karena harus berbagi space dengan tombol panah kanan dan panah kiri. Keyboard ini juga sayangnya tidak dilengkapi dengan backlight sehingga akan sangat menyulitkan kita, terutama buat teman-teman yang memakai laptop pada tempat yang minim cahaya. Beralih ke bagian touchpad, ini tuh berukuran 10,5 x 6,5 cm dan posisinya ini agak menjorok ke kiri, jadi nggak tepat berada di tengah. Tidak ada tombol fisik yang terlihat pada touchpad di laptop ini, dan juga warna permukaannya ini sama dengan palm rest-nya, hanya beda ketinggian aja. Dan touchpad-nya ini bisa dinonaktifkan dengan menekan tombol F7. Di bagian performa, Acer Aspire 3 Slim A314 ini dibekali dengan prosesor besutan AMD, yaitu AMD Ryzen 3 3250U, yang memiliki 4 buah inti yang terdiri dari 2 inti fisik dan 2 inti virtual. Dan prosesornya ini juga memiliki base frekuensi sebesar 2,6 GHz dan dapat diturbo boost hingga 3,5 GHz. TDP yang digunakan prosesor ini juga tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 15 Watt. Meskipun prosesor ini dimasukkan ke segmen entry level, namun kita akan uji performanya mempergunakan serangkaian benchmark seperti biasa untuk melihat sampai sejauh mana kemampuannya. Yang pertama dengan Cinebench R20 dan Acer Aspire 3 Slim A314 mendapatkan skor sebesar 711 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 20 menit 57 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 6.533 untuk esensial, 5.465 untuk productivity, dan 2.091 untuk digital content creation. Secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor 3.018. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini mempergunakan integrated GPU yaitu Radeon Vega 3 dengan sharing memory default sebesar 512 MB, di mana ini akan menyesuaikan tergantung dengan kebutuhannya. Radeon Vega 3 ini memiliki 3 compute units yang memiliki frekuensi maksimal hingga 1,2 GHz. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark x Pi dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 319 dan CPU skor mendapatkan 1483, sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 361. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game dengan konfigurasi grafik setting yang paling nyaman untuk dimainkan di laptop ini. Mengingat konfigurasi laptop ini yang diperuntukkan untuk kelas budget, Pichel nggak terlalu menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap hasil pengujian laptop ini. Semua resolusinya jadi harus diatur ke 1280x720, bahkan beberapa game yang menggunakan setting game tuh terendah agar minimal jalan dulu deh gamenya. Yang pertama GTA 5 dengan resolusi 1280x720 dan setting normal, average frame rate di 38,8 dengan maksimum 59,6 dan minimum 24,8 fps. Untuk FIFA 19 dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 25,0 dengan maksimum 47,6 dan minimum 1,9 fps. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 62,5 dengan maksimum 91,6 dan minimum 45,7 fps. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 11,6 dengan maksimum 15,9 dan minimum 2,9 fps. Untuk game CSGO dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 34,5 dengan maksimum 49,2 dan minimum 13,8 fps. Untuk game Valorant dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 55,4 dengan maksimum 80,4 dan minimum 0,3 fps. Untuk game Pro Evolution Soccer 2021 dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 32,9 dengan maksimum 48,6 dan minimum 15,6 fps. Untuk game The Sims 4 dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 95,7 dengan maksimum 149,3 dan minimum 2,1 fps.
Untuk game Dota 2 dengan resolusi 1280x720 dan setting fastest atau very low, average frame rate di 48,1 dengan maksimum 71,1 dan minimum 2,9 FPS. Game terakhir yaitu Genshin Impact dengan resolusi 1280x720 dan setting lowest 60 FPS, average frame rate di 43,2 dengan maksimum 60,1 dan minimum 33,3 FPS. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan preset high quality 4K dalam waktu 23 menit 24 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Dari beberapa hasil pengetesan tadi, kita bisa lihat bahwa sejauh mana kemampuan dari laptop ini. Untuk kemampuan komputasi, jelas masih bisa diandalkan lah. Kerja kantoran, kuliahan, sekolahan, ini masih oke. Mau editing ringan juga masih cocok dengan spek seperti ini. Walaupun begitu, kinerja laptop ini masih bisa juga ditingkatkan dengan menambah kapasitas dari RAM-nya, yang saat ini tuh hanya terpasang sebesar 4 GB saja. Dan seperti yang teman-teman sudah saksikan sendiri, ketika digunakan untuk bermain game-game yang lumayan berat gitu ya, RAM yang digunakan ini hampir menyentuh batas maksimalnya ataupun kapasitas RAM-nya itu sendiri. Jadi bisa dipastikan bottleneck ini yang terjadi tuh ada pada sektor RAM-nya. Dan juga saat ini kan masih single channel ya, sehingga dengan ditambahkannya setidaknya 4 GB lagi, maka menjadi 8 GB dan kemudian dual channel-nya ini akan aktif dan harusnya performanya akan ada perubahan yang positif. Untuk urusan pendinginan mesin, laptop ini dilengkapi dengan sebuah kipas yang diletakkan di tengah-tengah motherboard-nya. Kipas ini bertugas untuk menghisap udara panas dari prosesor dan mengeluarkannya melalui grill ventilasi yang terletak di antara engsel dan juga bagian layar. Dan untuk membantu sirkulasi udara segar ke bagian ruang mesin, terdapat sebuah grill ventilasi pada bagian bawah laptop. Pada saat pengujian, Pichel melakukan pengujian di dalam ruangan dengan suhu sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius, dan dalam keadaan idle, laptop ini menggunakan daya sekitar 2,7 hingga 12,2 watt, dengan CPU usage rata-rata di 2,1%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya ini berkisar antara 37,5 hingga 44,5 derajat Celcius, dengan rata-rata frekuensi berkisar antara 1,9 hingga 2,2 GHz. Kemudian pada saat Pichel melakukan stress test menggunakan aplikasi AIDA, frekuensi CPU laptopnya ini tuh naik hingga menyentuh angka 3,5 GHz, yang artinya sudah menyentuh ke turbo frekuensinya. Dan kemudian setelah itu dia turun dan stabil di rentang 2,4 hingga 2,5 GHz. Sedangkan powernya ini melonjak beberapa saat hingga 27 watt ya, dan ini memang cukup jauh dibandingkan dengan desain TDP-nya yang 15 watt. Dan kemudian prosesornya sendiri mengalami throttling dan turun hingga ke daya 11 watt. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU laptop ini mencapai hingga 69 derajat Celcius, sebelum turun hingga ke 36 derajat Celcius, lalu stabil di angka 58 hingga 59 derajat Celcius. Di bagian audio, Acer Aspire 3 Slim A314 ini memiliki dua buah speaker stereo pada bagian bawah laptop ini. Tidak ada keterangan apapun mengenai brand yang melakukan tuning terhadap speaker laptop ini. Suara yang dihasilkan laptop ini secara kualitas sih ya biasa aja ya. Tapi yang jelas speakernya ini udah kenceng banget. Untuk ukuran ruangan 10 x 5 meter, suara laptop ini masih dengan jelas bisa terdengar dan juga cukup lantang. Kita coba tes di volume maksimal dan speaker internalnya ini dapat menghasilkan suara rata-rata 86,5 desibel dan maksimal 91,2 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Acer Aspire 3 Slim A314. Urusan webcam, kamera yang disematkan pada laptop ini tuh bisa bilang ala kadarnya banget. Webcamnya hanya memiliki resolusi sebesar 0,3 megapiksel yang hanya dapat merekam video 480p 30 fps atau foto dengan resolusi 640 x 480 piksel. Dan terdapat juga sebuah LED indikator berwarna hijau di sisi kiri dari webcamnya. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Acer Aspire 3 Slim A314. Jadi ini dia merupakan kualitas video dari webcam Acer Aspire 3 Slim A314. Ini dalam resolusi 480p ya, memang gambarnya ala kadarnya, malahan bisa dibilatakan kayak nggak tajam sama sekali ya, cuma bisa kelihatan muka doang nih, kalian bisa lihat ada hitam-hitam nggak tahu kenapa
Ya, kayaknya shadow-nya tuh lihat di sini kayak ada hitam ya, dan ini ada 2 mikrofon sih di sini, nggak tahu kualitasnya seperti apa. Namun ini bukan seperti kamera yang biasa 0,9 megapiksel, tapi ini kayaknya kalau nggak salah 0,4 megapiksel deh. Jadi cuma 480p nih dia malahan dapatnya. Ya, kualitas ala kadarnya, tapi at least ada webcam daripada nggak ada sama sekali. Untuk sisi konektivitas, Acer Aspire 3 Slim A314 sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Arteros Qualcomm yaitu QCA9377 dengan kombinasi Wi-Fi 802.11ac dan juga Bluetooth 5.0. Belum Wi-Fi 6 ya, teman-teman. Di bagian baterai, laptop ini mempergunakan baterai lithium-ion dengan kapasitas 36.000 mWh yang integrated di dalam laptopnya. Saat kita stress test mempergunakan AIDA 64 dan juga maximum brightness, laptop ini hanya dapat bertahan sekitar 1 jam 29 menit. Dan saat kita pergunakan secara normal dengan medium brightness dan mode balance, maka ini bisa bertahan sekitar 4 hingga 5 jam. Untuk pengisian baterainya, charger yang digunakan laptop ini tuh memiliki output sebesar 19 volt 2,37 ampere, sehingga secara total dayanya adalah 45 watt. Dan dari hasil pengetesan Pichel, baterai laptop ini tuh bisa terisi penuh dari 0 hingga 100% dalam waktu 2 jam 25 menit dalam keadaan tidak digunakan. Jadi cukup lumayan lama nih ngecasnya. Di bagian upgrade, Acer Aspire 3 Slim A314 ini memiliki beberapa opsi upgrade. Pada bagian memori, hanya disediakan 1 buah slot SODIMM DDR4 yang bisa teman-teman isi dengan modul RAM SODIMM DDR4 hingga kapasitas 32 GB. Karena yang 4 GB awalnya sudah integrated dengan motherboardnya, sehingga kita hanya punya sisa 1 ruang lagi. Sedangkan pada bagian storage, untuk high-speed storage hanya ada 1 slot NVMe yang sudah terisi sebesar 256 GB. Jadi kalau teman-teman butuh storage yang lebih besar, tinggal ganti aja modul NVMe-nya dengan kapasitas yang lebih besar, namun juga dengan harga yang lebih mahal. Dan buat kita yang mau storage 2,5 inci, nggak usah khawatir karena kita bisa mempergunakan konektor yang ada dalam paket penjualannya. Lumayan nih sebenarnya buat Windows kita bisa simpen di NVMe, dan data-datanya kita simpen di hard disk yang lebih ekonomis. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Acer Aspire 3 Slim A314 merupakan sebuah laptop budget yang didesain buat teman-teman yang membutuhkan laptop yang siap pakai dengan kemampuan secukupnya. Ryzen 3 3250U ini sih sudah sangat lebih dari cukup untuk harian ya. Untuk multitasking gitu sudah sangat lebih dari cukup. Namun untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan komputasi yang lebih berat, jangan terlalu berharap banyak. Sedangkan untuk bermain game, kalau memang kalian cari laptop yang untuk tujuan gaming, jelas ini bukan laptop yang tepat buat kalian. Harus siap-siap atur ke resolusi paling rendah dan juga setting grafik yang paling rendah. Saran Pichel sih, begitu membeli laptop ini, kita harus langsung upgrade RAM-nya, minimal ke 8GB yang Pichel udah bilang tadi, demi kenyamanan pemakaian teman-teman sekalian. Setelahnya mungkin bisa mikir nambah harddisk 1 TB gitu deh, buat simpan foto, dokumen yang lebih lega, daripada semuanya masuk di NVMe-nya. Dari segi desain, laptop ini masih tergolong good looking lah ya. Warna abu-abu gelapnya ini cukup elegan untuk budget laptop segini. Dan teknik pewarnaan laptop ini juga cukup baik, sehingga bisa meminimalisir jiplakan-jiplakan sidik jari pada permukaan laptop ini, baik dari sisi luar maupun dari sisi dalam. Laptop ini dibanderol dengan harga 5,9 juta melalui Acer eStore, ataupun teman-teman juga bisa cek di toko-toko online via e-commerce kesayangan teman-teman sekalian. Ini juga sudah termasuk dengan Office Home and Student 2019, jadi langsung siap pakai nih laptopnya. Tapi stok buat laptop begini nih biasanya agak gaib. Dan kalaupun ada, suka harganya semena-mena, jadi waspada ya guys. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Acer Aspire 3 Slim A314. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.